Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Ada di mana nih kalian? Ada di rumah atau ada di kantor? Wah, kayaknya nih kondisi pandemi mengharuskan kita beraktivitas di rumah aja. Dan akhirnya semua aktivitas di rumah harus melalui pintu utama rumah. Yuk kita bahas topik mengenai pintu utama rumah yang baik secara Feng Shui. Gimana ya pintu rumah yang baik secara Feng Shui? Kalau bisa sih kalian juga boleh nih share di kolom komentar di bawah ini. Kondisi pintu rumah utama kalian sekarang berdaun 1 atau 2 atau pintu double atau single. Wow. Pintu utama rumah sebaiknya besarnya seimbang dengan besar kafling rumah Anda. Kalau kafling rumah Anda besar, maka pintunya harus besar. Akan lebih baik lagi jika memiliki pintu double. Artinya gimana? Kalau kafling rumah Anda besar, artinya badan Anda besar. Dan pintu adalah simbol daripada mulut rezeki. Kalau badannya besar, mulutnya besar, artinya cukup seimbang. Dan rezeki akan masuk lancar. Namun, jika kafling rumah Anda kecil, pintunya jangan terlalu besar. Kalau pintu utama rumah terlalu besar dengan kafling kecil, nggak seimbang nih. Artinya badannya kecil, mulutnya besar. Nanti rezekinya nggak akan masuk, tumpah lagi. Nggak bisa ketampung nih dengan penghuni rumah. Nah teman-teman, memang pintu utama rumah adalah simbol masuknya rezeki ke dalam rumah. Jadi hendaknya pintu utama rumah Anda harus seimbang dan penting juga nih untuk mengetahui bagaimana ya bahan yang baik untuk pintu utama rumah Anda. Bahan pintu masuk utama rumah Anda sebaiknya secara Feng Shui harus kokoh, kuat, dan stabil. Akan lebih baik lagi jika semua pintu utama Anda berbahan tebal. Jangan sampai ringkih. Boleh nggak pintu kaca? Boleh-boleh aja sih, tapi kaca itu kan ringkih ya. Kalau sampai ada kaca di pintu rumah Anda, jangan semuanya kaca. Nantinya artinya mulut rezeki tidak stabil nih. Lalu apalagi ya yang penting diperhatikan dengan hadirnya pintu utama di rumah Anda? Sangat penting memperhatikan kondisi di sekitar pintu utama rumah Anda. Jangan sampai pintu utama rumah Anda terhalang ataupun kondisi sekitar pintu rumah terdapat energi-energi yang berantakan, kotor, ataupun juga kacau. Apa nih artinya secara Feng Shui? Kalau sampai depan pintu rumah utama Anda terdapat energi yang kotor, berantakan, dan kacau. Artinya rezeki yang masuk berpeluang berantakan, berpeluang masalah, ataupun juga tidak menimbulkan aura kebaikan. Nantinya bisa berpeluang sakit-sakitan nih. Jadi perhatikan juga ya, jangan sampai di depan pintu utama rumah Anda terdapat banyak tumpukan barang yang akhirnya bisa menimbulkan aura kotor, masalah, dan berantakan. Lalu juga apalagi ya yang penting dipertimbangkan untuk pintu utama di rumah Anda? Nah, saya ingat nih, di buku ini ada juga bahwa depan pintu masuk utama rumah Anda jangan sampai terdapat pohon besar, rimbun, ataupun juga berbatang tajam dan runcing. Apa ya jenis pohon-pohon yang tidak boleh depan rumah Anda? Adalah pohon-pohon besar seperti pohon beringin, pohon kelapa, pohon mangga, pohon jambu. Pokoknya depan pintu utama rumah Anda jangan sampai terhalang pohon besar. Dan juga nih batang pohon semakin tipis juga secara Feng Shui menimbulkan aura yang kurang baik. Artinya bisa memotong rezeki pemilik rumah. Lalu apalagi ya selain pohon besar yang tidak boleh ada di depan pintu rumah Anda, yang juga
tidak boleh ada di depan pintu utama rumah Anda adalah tiang listrik. Kenapa? Karena tiang listrik berpeluang memotong rezeki. Jangan sampai memotong rezeki penghuni dengan hadirnya di depan pintu utama rumah Anda. Nah, teman-teman sekalian, semua tips-tips seputar pintu utama rumah yang baik secara feng shui ada di buku ini, dan juga pohon-pohon yang baik ataupun juga tidak baik secara feng shui ada di buku ini. Mumpung lagi di rumah aja nih, coba ya seimbangkan rumah Anda secara feng shui supaya bisa mendatangkan keberuntungan dan kelancaran hidup bagi penghuninya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life.